Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya adik-adik? Kali ini kita akan belajar pada materi energi dan perubahannya di kelas 4. Sumber energi terbesar di bumi adalah matahari. Semua makhluk hidup membutuhkan energi dalam kehidupan sehari-hari. Begitu pula dengan manusia. Manusia dapat melaksanakan aktivitas dengan lancar jika kebutuhan energi tercukupi. Energi dapat dibagi menjadi beberapa bentuk, seperti contohnya energi panas, energi listrik, energi kimia, energi gerak, energi cahaya, dan energi angin. Masih banyak sekali bentuk-bentuk energi yang ada di bumi ini. Tahukah adik-adik, energi bisa diubah ke bentuk energi yang lainnya. Seperti contohnya, energi gerak dapat dirubah menjadi energi bunyi. Ada banyak sekali jenis alat musik yang dapat menjadi contoh perubahan energi gerak ke energi bunyi. Salah satunya adalah pada saat seseorang bermain alat musik. Gitar yang dipetik akan menimbulkan bunyi yang berasal dari gerakan yang dilakukan oleh pemain. Hal yang sama juga terjadi saat adik-adik memainkan gamelan. Energi gerak dari pemukul gamelan akan berubah menjadi energi bunyi. Perubahan energi yang lain juga terjadi pada energi listrik menjadi energi panas. Contohnya, oven adalah salah satu alat rumah tangga yang mampu menghasilkan perubahan energi dari energi listrik menjadi energi panas. Umumnya, oven digunakan untuk membuat kue atau memasak makanan yang lainnya. Yang kedua, setrika listrik. Setrika yang disambungkan ke listrik akan memperoleh arus listrik, sehingga dapat menghasilkan energi panas. Energi panas yang dihasilkan oleh setrika dapat dimanfaatkan untuk menghaluskan baju yang kusut. Contoh perubahan energi listrik menjadi energi panas yang berikutnya adalah penanak nasi. Penanak nasi yang tersambung dengan listrik akan membuat beras menjadi matang, sehingga dapat berubah menjadi nasi yang dapat dimakan. Perubahan energi selanjutnya yaitu energi listrik dapat dirubah menjadi energi gerak. Contohnya, mesin cuci. Mesin cuci adalah alat rumah tangga listrik yang juga menggunakan tenaga listrik untuk dikonversi menjadi energi gerak. Energi gerak inilah yang dimanfaatkan untuk dapat melakukan fungsi mencuci, membilas, dan mengeringkan pakaian. Mesin cuci memiliki tenaga elektrik yang sering disebut sebagai motor listrik dengan berbagai macam kapasitasnya. Selanjutnya adalah blender. Seperti kita ketahui, pada blender pun terdapat motor listrik. Motor listrik adalah alat yang mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Motor listrik memutar pisau blender dengan cepat sehingga dapat menghancurkan buah, sayur, dan bumbu masakan yang lainnya. Kipas angin juga memiliki motor listrik. Dalam motor listrik tersebut ada kumparan besi yang bergerak dan pasang magnet U pada bagian yang diam. Saat listrik mengalir pada lilitan kawat dalam kumparan besi, peristiwa ini mengubah kumparan besi menjadi magnet. Magnet tersebut lalu menghasilkan gaya berputar secara periodik pada kumparan besi. Nah, adik-adik, tahu tidak? Energi dapat berubah lebih dari sekali. Seperti contohnya, baterai. Baterai merupakan sumber energi listrik yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari karena bersifat praktis dan mudah digunakan. Baterai pertama kali ditemukan oleh Alessandro Volta.
Prinsip kerja baterai adalah mengubah bentuk energi menjadi energi listrik. Baterai yang digunakan untuk telepon seluler mengalami perubahan sebagai berikut. HP yang dicas merupakan energi kimia, akan dirubah menjadi energi listrik sehingga HP dapat menyala dan menjadi energi cahaya. Apakah kamu pernah melihat panel surya? Panel surya merupakan alat yang dapat mengonversi energi panas dari cahaya matahari menjadi energi listrik. Panel surya menjadi energi alternatif yang memiliki peranan penting dalam mengatasi keterbatasan sumber energi. Panel surya yang dipasang di rumah dapat digunakan untuk menyalakan lampu dan peralatan listrik yang lainnya. Mari kita lihat cara kerja panel surya. Pada siang hari, energi surya diserap oleh panel surya dan diubah menjadi energi listrik. Panel surya mengubah radiasi matahari menjadi listrik arus searah atau DC. Kemudian, inverter mengubah listrik DC menjadi arus listrik bolak-balik atau AC untuk pemakaian di rumah. Yang ketiga, listrik yang dihasilkan dapat dipakai untuk pemakaian listrik di rumah. Kemudian, kelebihan listrik dapat diekspor ke PLN sebagai deposit dengan KWH atau exchange. Mari kita lihat prinsip kerja panel surya. Pada siang hari, energi surya diserap oleh panel surya, kemudian dirubah menjadi energi kimia oleh panel surya. Kemudian, listrik yang dihasilkan dapat digunakan untuk menyalakan lampu dan peralatan listrik yang lainnya. Nah, adik-adik, itu adalah berbagai perubahan bentuk energi. Kemudian, kita akan belajar energi potensial. Tahukah adik-adik, energi potensial adalah energi yang dimiliki dan tersimpan di dalam sebuah benda. Energi potensial dibagi menjadi 3, yaitu energi potensial kimia, energi potensial pegas, dan energi potensial gravitasi. Yang pertama, kita akan belajar mengenai energi potensial kimia. Energi potensial kimia adalah energi yang tersimpan di dalam bahan kimia. Seperti contohnya, makanan yang kita makan sehari-hari, ayunan, dan bahan bakar. Makanan merupakan energi kimia. Ketika manusia makan, maka energi kimia yang dilepaskan membantu organ-organ tubuh untuk bekerja, sehingga kita dapat melakukan aktivitas sehari-hari dan juga menjaga suhu tubuh. Energi potensial yang kedua adalah energi potensial pegas. Busur yang tidak digunakan tidak memiliki energi potensial. Namun, ketika busur ditarik dan panah belum ditembakkan, ia mulai menyimpan energi potensial karena elastis. Yang kedua, ada pir. Pir adalah contoh energi potensial elastis karena ketika direnggangkan menyerap energi potensial yang kemudian dilepaskan. Yang ketiga, energi potensial gravitasi. Energi potensial gravitasi merupakan energi yang tersimpan karena pengaruh gravitasi bumi. Seperti batu yang akan jatuh dari tebing, buah di pohon juga memiliki kemampuan untuk terlepas kapan saja karena daya tarik yang diberikan oleh gaya gravitasi di bumi. Salah satu pemanfaatan energi potensial gravitasi adalah untuk pembangkit listrik tenaga air. Mari kita lihat bendungan berikut ini. Bendungan berfungsi menampung air dalam jumlah besar untuk menciptakan ketinggian air besar agar tenaga yang dihasilkan juga besar. Tenaga air yang digunakan untuk pembangkit listrik juga bisa diperoleh dari bendungan.
dari air terjun maupun air sungai. Nah, adik-adik, kita lihat yuk cara kerja bendungan untuk menghasilkan energi listrik. Bendungan difungsikan untuk menampung air dalam jumlah yang besar. Semakin tinggi air, semakin besar energi yang dihasilkan. Kemudian, air dari bendungan disalurkan ke turbin. Turbin berfungsi merubah aliran air menjadi energi mekanik. Air yang jatuh menyebabkan baling-baling pada turbin berputar. Putaran turbin dialirkan ke generator. Ketika turbin berputar, maka generator akan ikut berputar sehingga menghasilkan energi listrik. Energi listrik kemudian disalurkan melalui jalur transmisi menuju rumah-rumah dan pusat industri. Nah, itu adalah ketiga energi potensial. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang dipunyai benda yang bergerak, seperti contohnya energi cahaya, energi bunyi, energi panas, dan energi listrik. Energi cahaya, semua benda yang menghasilkan cahaya disebut dengan sumber cahaya. Cahaya memiliki beberapa sifat, antara lain cahaya merambat lurus. Ketika kamu membuka pintu atau jendela rumah di pagi hari, cahaya matahari dapat langsung masuk ke dalam rumah. Cahaya tersebut terlihat seperti batang putih yang lurus. Hal ini menunjukkan bahwa cahaya merambat lurus. Yang kedua, cahaya menembus benda bening. Mengapa kebanyakan jendela menggunakan kaca yang bening? Kaca bening yang terpasang pada mobil atau jendela rumah dapat ditembus oleh cahaya matahari. Kita lihat, apabila kamu menutup kaca jendela rumahmu menggunakan karton atau triplex, cahaya tidak dapat masuk ke dalam rumah. Hal ini menunjukkan bahwa cahaya hanya dapat menembus benda yang bening. Yang ketiga, cahaya dapat dipantulkan. Cahaya yang dipantulkan pada benda yang permukaannya halus dan mengkilap, maka sinar yang dipantulkan teratur, sehingga kita bercermin, kita dapat melihat bayangan kita. Namun, cahaya yang dipantulkan pada benda yang permukaannya kasar, berkas cahaya pantulan tidak teratur atau ke segala arah. Sifat cahaya yang ketiga adalah cahaya dapat dibiaskan. Jika kita perhatikan, pensil yang terdapat di dalam gelas terlihat patah. Hal ini terjadi karena cahaya merambat lurus. Pensil tersebut sebagian di dalam air, sebagian di udara. Pembiasan cahaya terjadi karena cahaya merambat pada dua zat yang berbeda. Selanjutnya kita akan belajar energi bunyi. Bunyi termasuk bentuk energi. Bunyi yang dihasilkan oleh getaran sumber bunyi. Bunyi ada yang teratur, ada pula yang tidak teratur. Bunyi dapat dibedakan menjadi bermacam-macam. Macam-macam bunyi. Bunyi infrasonik, yaitu bunyi yang frekuensinya kurang dari 20 getaran per detik. Hewan yang dapat mendengar bunyi infrasonik, misalnya jangkrik, lumba-lumba, dan kelelawar. Bunyi audiosonik, yaitu bunyi yang jumlah getarannya 20-20.000 getaran per detik. Bunyi audiosonik dapat didengar oleh telinga manusia. Bunyi ultrasonik, yaitu bunyi yang frekuensinya lebih dari 20.000 getaran per detik. Bunyi ini dapat didengar oleh hewan tertentu, misalnya lumba-lumba, kelelawar, dan anjing. Macam-macam sumber energi bunyi. Sumber energi bunyi dapat ditemukan pada alat musik. Alat musik dapat menjadi sumber energi bunyi. Seperti contohnya, alat musik petik. Alat musik petik adalah alat musik yang berbunyi bila dipetik.
contohnya gitar dan harpa. Saat dipetik, senar akan bergetar sehingga menghasilkan suara yang indah. Yang kedua, alat musik tiup. Alat musik tiup akan berbunyi bila kamu meniupkan udara ke dalamnya. Contohnya, seruling dan trompet. Saat kamu meniupnya, udara di dalam akan bergetar sehingga menghasilkan bunyi. Alat musik gesek. Alat musik gesek memiliki dawai seperti alat musik petik. Bedanya, untuk membunyikannya, kamu harus menggeseknya dengan alat penggesek khusus. Alat penggesek tersebut biasanya berbentuk seperti tongkat. Contohnya adalah biola. Alat musik tekan. Alat musik tekan dibunyikan dengan cara menekan tutsnya. Tiap tuts menghasilkan nada yang berbeda-beda. Contoh alat musik tekan adalah piano. Alat musik pukul. Alat musik pukul memiliki membran atau selaput tipis di bagian atasnya. Bila dipukul, selaput tipis itu akan bergetar dan menghasilkan bunyi. Contohnya, drum, ketipung, dan gendang. Energi panas. Energi panas disebut dengan energi termal atau energi kalor. Energi panas berasal dari matahari. Matahari memiliki manfaat yang sangat besar bagi kehidupan makhluk hidup. Matahari merupakan sumber energi panas terbesar di bumi. Berikut jenis-jenis sumber energi panas. Matahari merupakan sumber energi panas utama di bumi. Jika tidak ada matahari, tidak akan ada kehidupan. Matahari mengandung energi cahaya dan panas. Panas matahari digunakan manusia untuk berbagai keperluan. Misalnya, menjemur pakaian, menjemur ikan asin, bahkan keperluan pembangkit listrik tenaga surya melalui panel surya. Selain itu, dengan adanya matahari, kita juga sumber energi panas yang kedua adalah gesekan antara dua benda. Saat kamu menggosok-gosokkan tangan, maka telapak tangan akan terasa panas. Panas tersebut timbul akibat gesekan permukaan kedua telapak tangan. Demikian, saat para pendaki merasa kedinginan di gunung, mereka akan menggosok-gosokkan telapak tangan supaya lebih merasa hangat. Api. Pada zaman dahulu, api dibuat dengan menggesekkan kedua buah batu atau kedua buah benda. Panas yang timbul oleh gesekan lama-kelamaan akan menghasilkan api. Sumber energi listrik. Energi listrik adalah energi yang dihasilkan oleh arus listrik. Ada dua sumber energi listrik. Yang pertama yaitu generator. Generator merupakan sumber arus listrik yang menghasilkan energi listrik yang sangat besar. Kemudian yang kedua adalah baterai. Baterai atau elemen kering merupakan sumber energi listrik yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari karena bersifat praktis dan mudah digunakan. Sekian kegiatan pembelajaran kali ini ya adik-adik. Terima kasih.